Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Ridwan Firmansyah. Saya dari Prodi Bisnis Digital. Saya akan menjelaskan jika saya pendiri FTX, langkah-langkah yang saya menghadapi krisis hukum dan reputasi. Sebuah perusahaan kripto raksasa yang pernah begitu menjanjikan kini berada di tengah pusaran krisis besar. Penyelidikan hukum telah dimulai, kepercayaan publik runtuh. Disinilah kita berdiri di hadapan pilihan-pilihan yang sangat sulit. Tapi pilihan ini akan menentukan segalanya. Inilah 3 fase krusial yang akan kita lewati. Fase di respon awal dan penilaian situasi. Fase pertama adalah fase dengan fase respon cepat. Di tengah badai informasi dan tekanan publik, kita tidak boleh panik. Nah, langkah-langkah utama yang kita harus lakukan adalah bungkam opini liar dan internal. Semua komunikasi internal dan eksternal harus melalui satu pintu, tim hukum dan komunikasi krisis. Lalu kita harus melibatkan penasihat hukum tingkat tinggi dan mulai mengaudit internal dan independen secara mungkin. Kita harus tahu seberapa dalam kerusakan ini. Transparansi adalah senjata utama, tetapi harus terkontrol dan strategis. Kita tidak akan menyangkal, tidak akan berdalih, tapi juga tidak akan membuka semua tanpa pemahaman yang jelas. Tujuan di fase ini adalah mengendalikan narasi dan pahami kerusakan, lindungi hukum dan hak karyawan. Fase kedua, manajemen krisis internal dan eksternal. Setelah mengetahui situasi, kita masuk ke fase paling menantang, yaitu mengelola krisis secara aktif. Langkah pertama, komunikasi publik. Kita harus tampil dan meminta maaf secara resmi, tanpa defensif, tanpa drama, mengucapkan satu kalimat penting. Kami bertanggung jawab dan kami akan memperbaikinya. Internal juga harus ditata ulang. Karyawan juga harus tahu arah ke depan. Mereka perlu jaminan kita bisa membentuk komite etika dan komite restrukturisasi keterlibatan pihak luar yang kredibel. Dan untuk seorang yang di eksternal, lakukan kerjasama penuh dengan regulator, tunjukkan niat baik, sampaikan bahwa kita membuka pintu untuk restitusi korban. Tujuannya, hentikan kebocoran kepercayaan, redam kemarahan publik, perlihatkan komitmen pemulihan nyata. Fase 3, penilaian kerusakan dan rencana jangka panjang. Setelah api utama berhasil dikendalikan, saatnya kita memulai kerusakan dan menyusun masa depan. Kita harus realistis. Sebagian reputasi mungkin hilang selamanya, tapi kita bisa membangun ulang kepercayaan pelan-pelan. Nah, langkah utama adalah membentuk dana pemulihan korban, lalu bangun ulang sistem dan akuntabilitas dan audit. Libatkan publik dan media dalam proses transparansi. Dan jika kita tetap ingin melanjutkan bisnis, mungkin bukan dengan nama yang sama, tapi dengan budaya dan nilai yang baru. Tujuannya adalah memulihkan yang masih bisa diselamatkan, memperbaiki arsitektur etika dan operasional, tanam pondasi kepercayaan baru meski butuh waktu bertahun-tahun. Transparansi, tanggung jawab, pemulihan. Jadi jika saya pendiri FTX, saya harus tahu saya telah gagal menjaga kepercayaan, tapi saya juga tahu hanya ada satu jalan keluar di krisis ini. Bagaimana menghadapinya, yaitu dengan jujur dan bertanggung jawab dan berani berubah. Karena dalam dunia yang cepat berubah, kepercayaan bukan hanya tentang uang, tapi tentang nilai yang kita pegang dan bagaimana kita bangkit setelah kita terjatuh. Menjadi pendiri FTX dalam krisis seperti ini bukan soal membela diri, tapi soal bagaimana kita menyikapi kegagalan dengan integritas. Dari 3 fase ini kita belajar bahwa reputasi bisa hancur dalam sehari-hari, tapi tanggung jawab dan ketegasan dan niat baik adalah satu-satunya jalan yang menyelamatkan yang tersisa. Dan mungkin jika kita cukup dan jujur berani, kepercayaan bisa lahir kembali bukan karena kesempurnaan, tapi karena keberanian mengakui kesalahan. Baik, seperti itulah jika saya memiliki perusahaan FTX sebagaimana tugas di soal UAS. Terima kasih, Pak.